Selamat datang di channel kami Bakul Film. Kali ini kami akan membahas film Mortal Kombat yang rilis pada tanggal 14 April tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Simon Mikuit dan dibintangi oleh Lois Tan, Hiroyuki Sanada dan aktor tanah air kita Joe Taslim, dan beberapa aktor ternama lainnya. Kalian pecinta game Mortal Kombat pasti tidak akan asing dengan film ini dan juga dengan karakter-karakternya. Film ini sendiri mengisahkan mengenai alur dari game Mortal Kombat pertama, yang telah dirilis pada tahun 1995 silam, dan bisa dibilang film ini adalah live action dari game tersebut. Jika kalian pernah memainkan game dan juga beberapa seri lainnya, kalian tentunya akan mengetahui karakter dan juga alur ceritanya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Dan jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Di awal film ini, kita akan diperlihatkan sebuah keluarga dari Jepang. Pria ini bernama Hanzo Hasashi yang merupakan seorang ninja dengan kemampuan yang hebat. Di kediaman Hanzo Hasashi, dia mempunyai keluarga kecil dengan dikaruniai dua anak laki-laki yang salah satunya masih bayi. Saat itu dia akan mengambil air di sebuah sungai yang cukup jauh dari rumahnya. Istrinya yang mendengar anaknya itu terus menangis, akhirnya ia pun menghampirinya. Di dalam rumah tersebut dia merasa sangat kedinginan dan terdengar suara gaduh di luar rumahnya itu. Melihat itu, ibunya langsung menyembunyikan bayinya tersebut dan ternyata itu adalah Bihan. Dia mencari Hanzo, namun istrinya itu tidak memberitahunya dan seketika tangan dia mengeluarkan es. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya bergegas menghampirinya. Dia mendapati istri dan anak sulungnya itu telah mati dengan luka tusukan es di punggungnya. Kini prajurit dari klan Lin Kue mengepungnya. Hanzo yang sudah marah membunuh mereka satu persatu dengan sangat brutal. Lalu kini dia menggunakan kunai dan seutas tali untuk menyerang mereka. Bihan menunggu Hanzo. Misi dia di sini adalah melenyapkan seluruh keturunan dari Hanzo Hasashi. Diketahui kalau klan dari Bihan yaitu Lin Kue berasal dari Tiongkok. Sedangkan Hanzo Hasashi dari klan Shiraryu berasal dari Jepang. Dan dimulailah pertarungan yang akan membuat sejarah yang akan menjadi cerita di masa depan. Namun sayang, Hanzo kalah dalam pertarungan ini. Dia ditusuk oleh senjata kunai miliknya sendiri. Bihan berucap kepada Hanzo, "Ingatlah wajah ini," dan Hanzo pun terjatuh. Tapi di sini Hanzo masih hidup. Dia mendengar anaknya itu menangis. Dengan sisa hidupnya dia mencoba menggapai. Tapi apalah daya, di sini mayat Hanzo terbakar dengan sendirinya dan menghilang. Beberapa saat kemudian datanglah Lord Raiden dengan teleportasinya. Dia membawa senjata milik Hanzo dan keturunan terakhirnya yang masih selamat dan dia pun pergi. Lanjut cerita, dia adalah Kolyang yang kita tahu dia adalah seorang petarung MMA. Istrinya Kolyang yang bernama Ali mempersiapkan segala sesuatunya untuk dia bertarung. Tak hanya itu, Kal juga didampingi seorang mediator dan anak putrinya. Di saat itu, Jack juga menonton pertandingan tersebut. Tapi sayang, Cole harus kalah di pertandingan itu. Sin berpindah ke dimensi Outworld. Dia dulunya adalah Bihan yang sekarang menjadi Sub-Zero, dan dia adalah kaisar di Outworld yang bernama Samsung. Di sini Sub-Zero menganggap kalau keturunan dari Hanzo telah mati semuanya. Di waktu terdahulu, petarung dari Outworld hanya butuh satu kali kemenangan untuk bisa membuka gerbang menguasai bumi. Tapi sebuah ramalan mengatakan pertarungan ke-10 petarung dari Outworld akan kalah. Di sini Kaisar Samsung sedikit resah. Dia mengutus Sub-Zero untuk membunuh sisa para petarung dari bumi. Di lain sisi, Cole didatangi seorang pria yang bernama Jack. Jack tertarik dengan tato yang ada di dadanya Kolyang, tapi putrinya Cole berkata kalau itu bukanlah tato, tapi itu adalah tanda lahir. Sebenarnya di sini Jack sudah tahu tentang tanda tersebut, dan dia sebenarnya sedang mengawasi Kolyang. Saat mereka sedang makan di sebuah restoran cepat saji, di malam itu tiba-tiba hujan salju, yang padahal itu adalah bulan Juli, dan ternyata itu adalah ulah dari Sub-Zero. Jack yang tak jauh dari mereka kini membawa mereka kabur.
Di sini Jack menunjukkan tato yang sama dengan Cole. Dia menjelaskan bahwa tato itu adalah sebuah undangan kalau dia dan Cole adalah orang yang terpilih. Tapi di sini Cole masih belum mengerti yang sebenarnya. Karena waktu yang sangat singkat, Jack menyuruh Cole lari bersama keluarganya dan dia juga menyuruh Cole untuk menemui Sonya Blade. Agar Cole tahu yang sebenarnya. Dan Jack di sini akan menghadapi Sub-Zero. Tapi Sub-Zero terlalu tangguh untuk Jack. Dengan kekuatan es milik Sub-Zero, tangan Jack membeku dan pecah. Cole kini menemui Sonya Blade. Cole mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud dari tanda naga yang ada di dadanya, dan sama persis dengan tanda yang ada di tubuhnya Jack. Di sini Sonya menjelaskan kalau tanda itu adalah sebuah undangan. Kalau orang yang mempunyai tanda tersebut harus mengikuti sebuah turnamen pertarungan besar yang bernama Mortal Kombat. Sonya juga menjelaskan kalau orang yang menyerang dia adalah Sub-Zero dari dimensi Outworld, dan kini banyak petarung bumi yang sudah pada mati. Cole juga bertemu salah satu petarung bumi yang mempunyai tanda yang sama yang bernama Kano, tapi di sini Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga tersebut. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi, mereka kini diserang makhluk reptil yang dikirim oleh Samsung. Reptil itu bisa berkamuflase. Dan akhirnya Kano berhasil membunuh reptil tersebut. Di sini Cole sekarang percaya kepada Sonya. Sonya sendiri adalah mantan pasukan khusus. Kini dia terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat tersebut. Karena dialah yang riset dan mengumpulkan para petarung bumi untuk memenuhi undangan pertarungan di Mortal Kombat. Rencana mereka selanjutnya adalah pergi ke kuil Raiden dan harus berlatih di sana. Sebelum turnamen dimulai, dan juga mereka yang mempunyai tanda tersebut harus membuka arcananya masing-masing. Arcana itu sendiri adalah keunggulan atau ilmu dari setiap masing-masing para petarung Mortal Kombat. Di sini Kano mengetahui kuil tersebut dan mereka bertiga pun menuju ke kuil tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu petarung dari bumi. Kekuatannya sendiri adalah dengan api naganya. Akhirnya mereka sampai di kuil tersebut. Di sini juga kita diperlihatkan gambar-gambar sejarah di mana pertarungan Mortal Kombat sudah ada ribuan tahun lalu. Pertarungan Mortal Kombat sendiri dikenal dengan kekejian dan brutalitinya. Dan ternyata Jack sudah ada di kuil tersebut, yang dibawa oleh Liu Kang, dan kini terlihat kedua tangan Jack sudah hilang. Mereka lalu dipertemukan kepada Dewa Raiden. Bisa disebut Dewa Raiden ini adalah ketua dari para petarung bumi. Di sini Raiden sudah tahu kalau Cole belum siap untuk bertarung, dan juga Sonya yang tidak mempunyai tanda naga. Dan ternyata Sub-Zero muncul bersama Samsung di kuil tersebut, dan menyerang Liu Kang. Namun datang saudara Liu Kang yaitu Kung Lao. Di sini pihak Outworld akan membunuh petarung bumi, namun Raiden datang dan membuat perisai pembatas. Raiden tahu kalau petarungnya belum siap untuk melawan mereka. Dan di sini mereka para petarung bumi mulai berlatih dan harus membuka arcananya masing-masing. Kung Lao dan Liu Kang telah terbuka arcananya. Yang tersisa tinggal Kano dan Jack dan Cole yang masih harus berlatih. Di sini Sonya yang tidak memiliki tanda tersebut dan memisahkan diri. Sebenarnya kasihan juga guys. Jiwa petarungnya ada, cuman sayang dia tidak ada kesempatan tersebut. Cole pun berlatih dan mencoba membuka arcananya namun selalu gagal. Begitupun dengan Kano dan Jack, mereka belum bisa membuka arcana dalam diri mereka. Dan saat mereka makan malam bersama, di sini Kano malah beradu mulut. Nampaknya Liu Kang dan Kung Lao hanya memancing amarah Kano, dan benar saja Kano harus marah untuk bisa membuka arcananya sendiri. Kini dia bisa menembakkan laser di matanya tersebut. Di sini Cole terus berusaha berlatih dengan berbagai cara, tapi tetap saja dia tidak bisa. Lalu Raiden datang dan berkata kalau Cole telah gagal dan tak layak untuk ikut dalam pertarungan Mortal Kombat. Di sini juga terungkap kalau Cole sebenarnya adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Sesaat ia mati hancur dan turun ke Tarlem atau neraka terdalam untuk mencari balas dendam tanpa henti. Dan keturunan Hanzo masih tersisa. Raiden yang menyembunyikan keturunan dari Hanzo supaya tidak diketahui oleh petarung dari Outworld. Dan itulah alasan kenapa Cole Yang mempunyai tanda tersebut. Karena itu tanda yang turun-temurun dari nenek moyangnya yaitu Hanzo Hasashi.
Dan kini Raiden kecewa dan menyuruh Kolyang untuk pulang melalui petir teleportasinya. Di lain sisi dari kubu Samsung, para petarung telah bersiap. Wanita bersayap ini bernama Nitara dan dia Kabal dan juga Jenderal Roiko dengan palu besarnya, dan wanita ini bernama Milea. Tak lama kemudian datang petarung lainnya, ia bernama Pangeran Goro yang memiliki 4 tangan. Si Kabal menemui Kano, yang ternyata mereka saling mengenal satu sama lain. Mereka punya sejarah yang panjang di waktu terdahulu. Kini dia mempengaruhi Kano untuk berpihak kepada Kaisar Samsung. Kabal menghasut Kano, kalau dia ada di pihak Samsung dia akan menjadi kaya raya dan punya kekuasaan, dan tawaran itu tidak bisa Kano tolak. Kano kemudian menghancurkan perisai dari Raiden, yang kini petarung dari Outworld bisa masuk ke dalam kuil tersebut. Cole yang kini ada di rumah bersama istrinya, dia kedatangan tamu yang dimana dia adalah Pangeran Goro. Di kuil Raiden sendiri kini terjadi pertarungan antara petarung bumi dan petarung Outworld. Yang padahal turnamen Mortal Kombat sama sekali belum dimulai. Di sini sang kaisar ingin memastikan kemenangannya dengan membunuh petarung dari bumi terlebih dahulu sebelum Mortal Kombat dimulai. Cole yang kini bertarung dengan Pangeran Goro. Yang mati duluan dalam pertarungan ini adalah Nitara, yang harus terbelah dengan topi Kung Lao yang berubah menjadi seperti mesin pemotong. Cole yang tak berdaya melawan Goro, kini dia melihat anak dan istrinya yang akan diserang. Dan ternyata itu malah membuka arcana miliknya, dan tubuhnya itu langsung berubah. Dia mengeluarkan senjata yang ada di dalam tangannya tersebut, dan Goro pun harus keluar ususnya dan modar. Terakhir Jack pun bisa membuka arcana yang ada di dalam dirinya, dan merubah lengan robotiknya menjadi lebih kuat. Raiden membuka jalan teleportasinya untuk Cole agar dia kembali ke kuil. Namun sayang Kung Lao harus terhisap jiwanya oleh sihir dari Samsung yang membuatnya tewas. Cole dan Liu Kang pun pergi melalui petir teleportasi Raiden. Mereka dibawa ke alam point, di mana itu adalah pertengahan antara batas bumi dan Outworld, yang di sini Samsung tidak akan bisa mengikuti mereka. Di sini Cole diberikan senjata yang dipakai terakhir oleh Hanzo Hasashi, yang di mana masih ada bercak darah dari Hanzo. Cole sendiri jika menggunakan senjata tersebut akan dibantu oleh roh dari Hanzo Hasashi, dan kini mereka pun bertarung secara terpisah untuk bisa menguasai pertarungan tersebut. Jack yang akan melawan Rico, dan Sonya yang akan melawan Kano yang kini berbelok ke pihak Samsung. Cole dan Liu Kang akan melawan Milea dan Kabal. Sub-Zero sendiri adalah lawan terakhir yang akan mereka lawan bersama. Jack bertarung dengan sengit di sini, dan akhirnya dengan fatality-nya dia menghancurkan kepala Raiko. Sonya di sini bertarung dengan cerdas, dia tahu kalau dirinya tidak mempunyai kekuatan super, dan Kano harus tewas oleh pot bunga, dan otomatis tanda dari Kano kini berpindah ke Sonya. Kini tersisa Kolyang dan Liu Kang yang bertarung melawan Kabal dan Milea. Liu Kang akhirnya membunuh Kabal dengan fatality-nya api naga yang keluar dari tangannya. Kolyang masih bertarung dengan Milea, dan Sonya datang membantunya, yang kini mempunyai kekuatan laser di tangannya itu. Dan Milea pun tewas dengan perutnya yang bolong akibat tembakan laser dari Sonya. Ternyata Sub-Zero datang ke rumahnya Ali yang adalah istri dari Kolyang. Sub-Zero menunjukkan gelang milik putrinya kepada Cole, dan membawa Cole ke sebuah tempat yang dimana tempat itu sudah diselimuti es. Dan terlihat Ali sudah terbungkus es bersama putrinya. Dan akhirnya kini pertarungan Kolyang melawan Sub-Zero. Kekuatan Sub-Zero sendiri sangat luar biasa guys, dia bisa membekukan lawannya dalam sekejap saja. Saat senjata milik Hanzo digunakan dan terkena goresan dari darahnya Kolyang, kini bereaksi, saat Sub-Zero akan menusukkan senjata tersebut dia terkena kunai dari Hanzo Hasashi. Dan ternyata kini dia ada di belakangnya. Hanzo yang menggunakan sirah Scorpionnya, izin sebentar dari neraka hanya untuk membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero. Dan pertarungan yang paling dinanti pun dimulai. Dia membuka maskernya lalu berkata, "Ingat wajah ini." Lalu Sub-Zero mengeluarkan pedang esnya. Dan kini Scorpion pun dibantu oleh Kolyang. Dengan kekuatan apinya,
Scorpion berhasil keluar dari jebakan es tersebut dan Ali pun juga tersadar. Sub-Zero dengan sisa tenaganya masih bisa melawan. Sub-Zero sudah tak berdaya, dan Scorpion menggunakan jurus fatality-nya dengan mengeluarkan api dari mulutnya dan Sub-Zero pun terbakar dan mati. Scorpion hanya berpesan jagalah keturunannya, lalu dia dengan gelombang apinya pun pergi. Beberapa saat kemudian datanglah Raiden bersama dengan yang lainnya. Dia kagum dengan Cole Young. Namun di sini terlihat mayat dari petarung Outworld diselimuti asap hitam pekat. Dan di sini Samsung datang. Dia berjanji akan membawa pasukannya kembali. Tapi di sini Raiden mengeluarkan teleportasi petirnya yang membuat Samsung kembali ke dimensi Outworld. Di sini para petarung bumi menang. Namun semua itu belum berakhir. Raiden akan mendaftar ulang para petarung dari bumi dan film pun selesai.